Pengertian teori tingkah laku konsumen atau teori utilitas adalah konsep penting dalam ekonomi yang mencoba menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa konsumen selalu berusaha untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan mereka. Ada dua jenis utama utilitas. Yang pertama, utilitas total. Ini adalah total kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi barang atau jasa. Misalnya, jika kamu membeli 3 coklat, utilitas totalmu adalah total kepuasan yang kamu mendapatkan dari makanan ketiga coklat tersebut. Yang kedua, utilitas marginal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi unit tambahan barang atau jasa. Menggunakan contoh coklat tadi, utilitas marginal adalah kepuasan tambahan yang kamu dapatkan dari makanan coklat. Keempat, setelah sudah makan. Teori utilitas mengasumsikan bahwa utilitas marginal cenderung menurun seiring dengan meningkatkan konsumsi. Ini disebut hukum utilitas marginal menurun. Jadi meskipun coklat keempat mungkin masih enak, kamu mungkin tidak merasa senang sebanyak ketika kamu makan coklat pertama, kedua, atau ketiga. Teori ini membantu kita memahami bagaimana konsumen membuat keputusan tentang apa yang akan mereka beli dan dalam berapa jumlah. Manfaat yang pertama, memahami preferensi konsumen. Teori ini membantu kita memahami apa yang diinginkan konsumen dan bagaimana mereka membuat pilihan. Konsumen biasanya berusaha memaksimalkan utilitas atau kepuasan mereka, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, kualitas, dan preferensi pribadi. Kedua, prediksi perilaku konsumen. Dengan memahami bagaimana konsumen membuat keputusan, perusahaan dapat memprediksi bagaimana mereka akan merespon perubahan harga produk baru atau strategi pemasaran. 3. Pengambilan keputusan bisnis. Teori tingkah laku konsumen dapat membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengevaluasi strategi mereka. Misalnya, mereka dapat menggunakan teori ini untuk menentukan harga yang akan memaksimalkan keuntungan mereka atau untuk mengetahui produk apa yang harus mereka buat berdasarkan preferensi konsumen. Dan manfaat yang terakhir adalah yang keempat, kebijakan publik dan regulasi. Pemerintah juga dapat menggunakan teori ini untuk membuat kebijakan yang melindungi konsumen dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi kebutuhan. Langkah pertama dalam proses ini adalah pengenalan kebutuhan atau keinginan oleh konsumen. Kebutuhan ini bisa berupa makanan, pakaian, rumah, hiburan, dan lain-lain. 2. Pencarian informasi. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, konsumen mencari informasi tentang produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Informasi ini bisa ditemukan melalui berbagai sumber seperti internet, teman, iklan, dan lain-lain. 3. Evaluasi alternatif. Setelah mengumpulkan informasi, konsumen mengevaluasi alternatif yang tersedia. Evaluasi ini biasanya didasarkan pada berbagai faktor seperti harga, kualitas, merek, dan lain-lain. 4. Konsumsi dan kepuasan. Setelah pembelian, konsumen menggunakan produksi atau jasa dan pendapatan kepuasan utilitas darinya. Dan langkah-langkah yang terakhir adalah yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Setelah konsumsi, konsumen mengevaluasi pengalaman mereka. Jika mereka puas, mereka mungkin akan membeli produk atau jasa tersebut lagi di masa depan. Dampak yang pertama, pengambilan keputusan konsumen. Teori ini membantu memahami bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian. Konsumen cenderung memilih barang dan jasa yang memberikan utilitas maksimum sesuai dengan batasan anggaran mereka. Ini membantu bisnis dalam merencanakan strategi pemasaran dan penjualan mereka. Kedua, penentuan harga. Teori utilitas juga berperan dalam menentukan harga. Jika konsumen merasakan utilitas tinggi dan suatu produk, mereka mungkin bersedia membayar lebih untuk itu. Ini dapat mempengaruhi strategi penetapan harga produsen. Kesimpulan yang pertama, konsumen bertujuan untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan mereka. Dalam hal ini, utilitas bisa diartikan sebagai tingkat kepuasan atau manfaat yang diperoleh konsumen dari konsumsi barang atau jasa. Yang kedua, konsumen membuat keputusan berdasarkan batasan anggaran dan preferensi mereka. Mereka akan memilih kombinasi barang dan jasa yang memberi mereka utilitas maksimum dalam batas anggaran mereka.
Ketiga, konsep utilitas marginal menunjukkan bahwa utilitas atau kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi barang atau jasa tambahan akan berkurang seiring waktu. Ini dikenal sebagai hukum utilitas marginal yang semakin berkurang. Yang keempat, konsumen juga mempertimbangkan utilitas marginal per unit mata uang saat membuat keputusan. Mereka akan memilih barang atau jasa yang memberikan utilitas marginal tertinggi per unit mata uang. Saran 1. Pahami preferensi. Sebagai konsumen, penting untuk memahami apa yang kamu sukai dan apa yang tidak. Ini akan membantu kamu membuat keputusan yang lebih baik dan mendapatkan nilai maksimal dari pembelianmu. Yang kedua, pertimbangkan biaya dan manfaat. Sebelum membuat keputusan pembelian, pertimbangkan baik-baik manfaat yang akan kamu dapatkan dan bandingkan dengan biaya yang harus kamu keluarkan. Cobalah untuk memilih opsi yang memberikan utilitas terbesar per unit biaya. 3. Jangan terjebak dalam konsumsi berlebihan. Meskipun konsumen cenderung mencari kepuasan maksimal, konsumsi berlebihan bisa berdampak negatif. Misalnya, makan terlalu banyak, makan enak bisa membuatmu merasa tidak nyaman nantinya. Yang keempat, perhatikan perubahan harga. Harga produk dan layanan sering berubah dan ini bisa mempengaruhi utilitas yang kamu dapatkan. Jadi, jangan ragu untuk membandingkan harga dan mencari tawaran terbaik. 5. Berpikir jangka panjang. Terkadang keputusan yang memberikan kepuasan sekarang bisa berdampak negatif di masa depan. Misalnya, membeli barang mewah bisa membuatmu senang sekarang, tetapi bisa menyebabkan masalah keuangan di kemudian hari. Ingatlah bahwa teori utilitas ini adalah panduan, bukan aturan yang harus diikuti secara ketat. Setiap orang memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda. Jadi penting untuk membuat keputusan yang paling sesuai dengan situasi dan nilai pribadimu. Kesimpulan, secara keseluruhan, teori tingkah laku konsumen membuat kita memahami bagaimana konsumen membuat keputusan dan bagaimana perubahan dalam harga, pendapatan, atau preferensi dapat mempengaruhi pilihan konsumen.